perkenalkan, nama saya Nesli Septriani, MK PhD. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah komunikasi keperawatan. Tujuan mata kuliah ini adalah untuk membentuk karakter mahasiswa yang memiliki komunikasi yang efektif terhadap pasien. Jadi, seorang perawat tidak hanya memiliki keterampilan klinis, tapi juga memiliki komunikasi yang handal antara perawat dan pasien. Dalam mata kuliah ini, saya menerapkan sistem student center learning, di mana ada beberapa metode yang digabungkan seperti case method, diskusi, refleksi, tugas kelompok, juga ada praktikum. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, GPMK satunya adalah untuk bagaimana komunikasi antara perawat dan pasien dengan kelompok orang dewasa, kelompok anak remaja, kelompok anak, dan juga bagaimana komunikasi antara perawat dan keluarga. Adapun CPMK selanjutnya adalah CPMK 2, di mana perawat mampu membangun komunikasi yang efektif antara sesama perawat dan juga antara perawat dengan profesi lain, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kolaboratif. Evaluasi pembelajaran selaras dengan CPMK yaitu melalui penilaian aspek kognitif, afektif, dan juga praktik, meliputi kuis, presentasi, dan juga case method, praktikum, dan OSCE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good afternoon everyone ya. Jadi masih semangat semua? Masih. Kalau lagi semangat, sebelum kita mulai kelas kita mulai dengan Al-Fatihah. Oke, baik ya. Kita sambung pelajaran hari ini ya mengenai komunikasi terapeutik. Minggu kemarin kita sudah jelaskan ya mengenai apa-apa saja yang harus kita pelajari di semester ini di mata kuliah hidup. Oke, komunikasi terapeutik, ada yang tahu apa itu komunikasi terapeutik? Kira-kira apa kalau dilihat dari ketiga gambar tadi? Komunikasi yang diberikan ketika sedang melakukan interaksi dengan pasien. Oke, bagus Dinda. Ada lagi? Komunikasi yang bisa memberikan efek penyembuhan atau ada efek rasanya bahagia pada pasien. Ada efeknya ya, berarti komunikasi dengan tujuan tertentu ya. Ada lagi? Bagus. Atau kita pulang aja nih tidur. Ada satu orang lagi, ayo. Apa itu komunikasi terapeutik? Ini mau jadi perawat loh. Kan perawat nggak boleh diam ya, jadi harus menggali komunikasi dengan pasien. Apa itu komunikasi terapeutik? Interaksi interpersonal antara tenaga medis dan pasien untuk memfasilitasi kesembuhan. Ada interpersonalnya, bagus sekali. Oke, ya mari kita lihat. Ya, komunikasi terapeutik ini adalah proses interaksi yang sengaja dirancang. Bukan hanya komunikasi, hai, say halo, apa kabar? Enggak. Ya, jadi komunikasi yang sengaja dirancang ya sebelum itu perawat mau ngomong apa itu sudah dipikirkan. Itu membuat suatu efek ya yang bisa mengubah ya kondisi pasien yang darinya tidak nyaman, yang dari tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang darinya tadi masih bingung menjadi tahu ya, sehingga membuat pasien itu nyaman. Oke? Fokusnya bukan bertukar informasi. Misalnya, Ibu hari ini ada jadwal ini ya. Misalnya kita menyampaikan informasi kepada pasien. Bukan itu saja. Tapi tujuannya itu adalah ya membangun hubungan saling percaya. Di mana kadang-kadang ada pasien ya, kalau tidak dijelaskan dengan detail oleh seorang perawat, maka dia akan sulit menerima ya keadaan, menerima informasi akan sulit. Dia akan percaya. Sehingga ada informasi-informasi yang tidak bisa digali sepenuhnya oleh perawat. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut. Nah,
salah satu tujuan dari komunikasi terapeutik seperti yang diungkapkan oleh kawan-kawan tadi, yaitu untuk apa? Mengungkapkan perasaan. Kenapa ada pasien yang mengamuk di rumah sakit? Apa yang salah? Kenapa ada keluarga pasien yang sampai melempar barang ke perawat? Ya, mencelakai tenaga medis. Kenapa? Ada yang tahu? Iya, silakan. Karena kurang perhatian. Iya, kurang perhatian. Ada lagi? Kurangnya informasi. Kurangnya informasi. Ada lagi? Belum terbangunnya rasa percaya dan Belum terbangun, bagus sekali ya. Jadi betul sekali ya. Dia tidak mengungkapkan perasaannya ya. Perawat sendiri di station nulis ya. Memang itu tugas perawat hati-hati. Tapi ketika perawat mendengarkan perasaan pasien, ya pasiennya menceritakan, itu akan terjadi namanya suatu hubungan yang lebih terbuka ya, sehingga tidak ada terjadinya ngamuk ya, nggak didengarkan, pasiennya ngamuk ya, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan di rumah sakit. Sehingga apa yang terjadi adalah hal-hal yang negatif yang membuat terhambatnya ya proses perawatan pada si pasien. Sampai di sini paham adik-adik ya? Selanjutnya adalah masalah coping. Coping itu apa? Cara pasien untuk ini saya harus segera sehat. Itu satu coping ya kan? Ya, jadi kalau perawatnya tidak mendengarkan, tidak melanjutkan komunikasi dengan pasien, maka coping pasien itu tidak bagus. Yang dia pikir adalah hal-hal yang negatif. Nah, sehingga itu mempengaruhi oleh coping dia. Sehingga kalau coping dia tidak bagus, ingat masa penyembuhan juga akan berjalan lama. Dengan masa penyembuhan yang lama itu, apa efeknya? Ayo, ekonomi pengaruh ya kan? Semakin lama dirawat, semakin lama keluarga bolak-balik rumah sakit, ya keuangan jadi menipis, ya kenapa? Kan tadi biayanya, ya biaya hari-harinya, bukan biaya rawatannya aja. Kita perawat harus berpikir sampai ke masalah sosiokulturalnya si pasien. Nah itu dia. Ya, lama rawatan, uangnya banyak habis, ya pasiennya jadi semakin bosan, ya kan, semakin banyak hari di rumah sakit, jadi pasiennya semakin bosan, sehingga apa yang terjadi? Stres, mempengaruhi imunnya, akhirnya dia drop, akhirnya apa? Datanglah infeksi nosokomial dan lain-lain, ya kan? Itu pengaruh panjangnya. Jadi sangat dibutuhkan ya. Mendukung proses penyembuhan secara holistik. Holistik ada yang tahu ya? Yaitu menyeluruh tadi yang Ibu bilang, biososio, psiko, spiritual dan kulturalnya si pasien. Sampai di sini paham ya adik-adik? Ya pasti paham ya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sebuah komunikasi terapeutik. Ya kan? Salah satunya apa? Iya, mendengarkan aktif. Kita diciptakan dua telinga, ya kan? Satu mulut. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengarkan dulu. Ya. Yang selanjutnya adalah empati. Empati apa beda dengan simpati? Rasakan, ya apa yang dirasakan oleh si pasien. Kayak mana merasakan Bu? Apakah pasiennya meringis? Dia nyeri, kita juga ikut meringis muka kita? Bukan, tapi kita merasakan dari perasaan kita apa yang Ibu rasakan, ya kan? Kita tanya pasien, Ibu merasakan apa? Ibu nyeri ya? Artinya ada perhatian di situ, ada empati di situ ya. Paham sampai di situ. Oke, yang selanjutnya klarifikasi. Klarifikasi ini butuh ya. Apa klarifikasi? Menanyakan kembali, cross check kembali ya. Selanjutnya adalah refleksi. Refleksi apa? Mengungkapkan ya kan? Mengungkapkan perasaan, apa lagi?
Kalau pasiennya mau curhat silahkan, itu salah satu bentuk daripada refleksi ya. Memberi dukungan. Memberi dukungan seperti ini ya, kita menjadi support system untuk si pasien ya. Apalagi Diam terapeutik. ya, diam terapeutik. Kadang ada suatu hal ya di dalam suatu komunikasi itu pasiennya nggak sanggup bercerita lagi ya, dengan keadaan mungkin dia sudah terlalu sedih ya, kita diam sebentar. Itu juga termasuk namanya diam terapeutik ya. Oke. Ada beberapa tahapan dalam komunikasi terapeutik, makanya Ibu bilang tadi di awal, komunikasi terapeutik ini dirancang. Kita mau ngomong apa? Ya, mau ngomong apa itu masuk di tahap prainteraksi. Kita belum jumpa pasien, kita belum ngomong pasien, kita masih di station. Ya, apa yang mau kita omongkan? Ya, mau menyampaikan apa? Nah, jadi seperti itu. Kalau orientasi itu adalah membangun kepercayaan. Ya, seperti apa? Dimulai dari salamnya dulu. Kalau orang Islam, assalamualaikum, ya ibu atau bapak atau adik, ya kan? Selanjutnya ada memperkenalkan diri, kenalkan nama saya, Nes apa, ya. Setelah itu, ya menanyakan lagi betul ini dengan ibu A, ya. Lalu baru tahap kerja, baru kita. Tujuannya tadi apa? Oh, mau mendiskusikan mengenai terapi, mau mendiskusikan mengenai tindakan, ya kan? Atau mau menyampaikan informasi. Nah, baru itu namanya tahap kerja ya. Selanjutnya ya eksplorasi masalah, ya eksplorasi masalah pasien, sehingga apa yang dirasakan pasien ya itu bisa digali dengan benar. Selanjutnya adalah tahap terminasi atau evaluasi komunikasi. Evaluasi lagi apa yang masih kurang, ya ditanyakan kembali, ya. Sampai di sini paham ya? Nah, oke, nanti kita jumpa di lab, ada praktikumnya, ya. Jadi seperti itu. Ada satu orang berperan sebagai pasien, ada satu orang berperan sebagai perawat. Nanti kita kasih kasus, ya pelajari kasus itu dan mempraktekkan komunikasi antara dua orang ini. Oke, sering sekali ya terjadi hambatan dalam suatu komunikasi. Ya misalnya lingkungan yang terlalu bising ya. Kenapa satpam di rumah sakit dia kadang jaga ya, kalau rame-rame berkunjung nggak boleh. Kenapa? Bisa mengganggu komunikasi. Salah satunya ini menghambat ya. Kalau ruangan terlalu bising ya, habis mungkin ada pembangunan di samping rumah sakit ataupun yang dekat-dekat rumah sakit itu sangat mengganggu ya. Itu salah satu hambatannya ya, hambatan fisik. Nah, hambatan psikologis salah satunya adalah cemas. Pasien tidak ditenangkan ataupun ada masalah lain yang bercampur ya, sehingga dia tidak tenang. Pasien ya pertama kali ya pengalamannya, misalnya anaknya sakit ataupun orang tuanya sakit ya, dia akan cemas. Yang nggak tahu prosedur rumah sakit, tidak tahu nanti prosedur perawatannya dan lain-lain. Nah, ataupun orang dari kampung dari mana-mana datang rumah sakit, yang dia dengar dari orang hal-hal yang mengerikan sehingga membuat dia cemas ya. Selanjutnya ada hambatan apalagi sosial dan budaya. Ada orang dengan misalnya hambatan bahasa, ya bahasa tertentu, bahasa yang dia tidak mengerti. Tapi alhamdulillah kalau di zaman sekarang semua sampai di desa udah masuk internet ya, sudah orang pasti udah paham ya ngomong bahasa Indonesia ya, perawatnya ngomong bahasa Indonesia itu udah paham. Kalau dulu ya pernah dengar bahasa Aceh seperti ini, saya datang lagi di sini ya, jadi seperti itu ya. Dia sampai nggak ngerti bahasa Indonesia ya, jadi mengungkapkan perasaan itu susah. Ya, mengungkapkan apa yang menjadi masalah dia itu susah. Ya, tapi ibu nggak tahu ya, mungkin di pedalaman daerah lain ya
selain Aceh itu masih ada orang yang tidak paham bahasa Indonesia. Tapi disarankan di rumah sakit, di pelayanan itu kita memakai bahasa Indonesia. Walaupun kita sama-sama Aceh ya, pasiennya Aceh, perawatnya Aceh, tapi coba kita berkomunikasilah dengan bahasa yang lebih formal. Ini hambatan dari si perawatnya sendiri, apa kurang empati dan asking ya. Jadi dari perawatnya sendiri ya, yang tidak empati di sini siapa yang kira-kira hatinya itu keras, nggak ada rasa kasihan sama orang kayak gitu ya. Nah, yang jenis-jenis psikopat nih ya, nggak usah jadi perawat. Ibu sarankan nggak usah jadi perawat ya, keluar terus dari sekarang ya. Karena kenapa? Menjadi seorang perawat itu membutuhkan kelembutan, rasa empati, rasa kasihan, ya, apalagi rasa peduli, ya. Jadi kalau misalnya kita keras hati, nggak usah jadi perawat, ya. Kita lembut ya, perawat itu lembut, memperhatikan, ya. Kepo dia dengan kebutuhan pasien, ya kepo, ya jadi seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Oke, ini ada kasus ya, pasien cemas menghadapi operasi. Apa yang harus dilakukan perawat? Silakan memberikan komentar. Coba Zidan, gimana? Saya pasien cemas menghadapi operasi. Saya contohnya kan kita kasih empati. Saya ya Bapak, nggak perlu takut, ini tidak terlalu sakit, cuma sakit sedikit saja saat dimasukkan jarum suntiknya. Kemudian jika emang pasiennya masih terlalu takut dan juga gemetaran, itu coba lakukan kontak fisik bagi yang mungkin sejenis kayak gitu. Kalau misalnya yang berlawanan jenis, diusahakan tidak melakukan kontak secara langsung. Kemudian mendengarkan apa rasa takut yang membuat si pasien ini takut untuk menghadapi operasi gitu. Oke, bagus sekali. Ada yang ingin menyempurnakan apa yang Zidan sampaikan? Atau ada pendapat lain? Mungkin mau tambah sedikit. Iya, kan ini pasien cemas menghadapi operasi, mungkin dia cemas karena dia nggak tahu prosedur operasinya itu bagaimana. Jadi si perawat ini harus memberikan penjelasan kepada si pasien tentang bagaimana operasi ini, apa efek bagusnya untuk dia gitu, bagaimana untuk penyembuhan dia ke depannya. Jadi nanti si pasiennya ini nggak cuma saja untuk operasi. Oke, bagus sekali ya. Oke, itu adalah contoh penerapan di dalam perawatan ya. Oke, slide berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita jumpa lagi minggu depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.